Bahaya nih kalau kayak gini nih. Tolong saya. Sakit. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Suara apa lagi tuh? Kalian tau gak sih dia berdirinya tuh gini? Kan berdiri nih. Terus dia gini nih. Kayak gini. Terus saya sambil mikir nih dari tadi teman-teman. Itu cewek tuh siapa gitu kan. Kenapa kok tiba-tiba kayak mau minta tolong gitu. Oke teman-teman ya, saya mau lanjut perjalanan aja karena agak merinding di sini teman-teman soalnya. Oke teman-teman, saya bingung harus jalan kemana lagi ya. Kira-kira ya ampun, gelap banget teman-teman. Kok itu di atas kayak ada pelang ya? Apa itu ya teman-teman ya? Tuh kan? Apa coba tuh? Kok ada pelang gitu ya? Kayak bekas tebangan nggak sih? Iya nggak sih? Kayak tebangan loh teman-teman. Astagfirullah teman-teman.
Saya tiba-tiba tadi, apaan tuh? Ya Allah. Azan teman-teman. Ini tadi tuh saya kesurupan teman-teman, tiba-tiba ya kayak ke ambles, apa sih namanya tuh, ketibanan benda berat gitu di punggung saya, sampai-sampai saya nggak bisa bangun. Tapi saya sadar tadi kayak ada yang masuk ke saya gitu, dan kayak mau ditimbun, makanya tadi udah mulai longsor-longsor ininya nih. Tuh lihat, ngeri banget tahu teman-teman, ya Allah. Saya berusaha ngontrol diri saya teman-teman. Tuh bunyi burung celepuk tuh. Saya mau nyari spot deh teman-teman, ya nggak baik kalau deket-deket lubang itu, ngeri buat bangun tenda. Ini udah azan isya teman-teman. Apaan tuh? Bismillah. Oke teman-teman, jadi mungkin saya bertenda di sini aja ya. Ini teman-teman ya, saya udah lelah sekali. Mau kemana? Saya paling demen dah suara jangkrik ini nih tuh kan, krik gitu. Tuh. Siapa itu? Apa itu teman-teman?
Astagfirullahaladzim. Kok kayak ada ini ya teman-teman yang berdiri di sini ya? Berat juga nih kursi meja. Saya jadi parno teman-teman. Bau teman-teman. Bau apa ya? Bau busuk. Ini pagar. Kayak pagar-pagar nggak tahu deh. Kayak bekas ini ya teman-teman ya. Kayak pagar kuburan. Ya nggak sih, kayak pagar kuburan loh ini. Nih. Nih ya, warnanya tuh terus udah hitam-hitam begini. Tapi udah reot. Udah. Nih, yang sebelah kiri juga sama tuh. Astagfirullah, siapa kamu? Allahu Akbar. Aduh, ya Allah, kaget saya teman-teman. Tadi saya ngeliat sebelah sini ya teman-teman ya. Tapi tiba-tiba nggak ada. Kemana dia? Tuh kan, suara apa lagi tuh? Astagfirullahaladzim. Nih, kudu dibasmi nih, pakai tasbih nih, biar kebakar tuh. Teman-teman, bahaya nih kalau kayak gini nih. Allahu Akbar. Aduh, ya Allah. Kemana tuh orang tuh? Orang apa setan itu? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Di mana dia? Halo? Siapa kamu ya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Parah banget ya. Ada apa ya sama gunung ini ya? Kayak ada tragedi gitu teman-teman. Sampai-sampai saya mau ditombak tadi. Serem banget ya sih. Parah. Kalau saya lengah dikit bisa kena tuh dia. Maksudnya sayanya yang kena. Untung ya teman-teman, feeling saya tepat banget. Tadi saya sempat diingetin suruh bawa tasbih karomah. Karena kalau nggak bawa nggak tahu dah bakal kenapa saya. Ini di sini emang gangguannya dahsyat banget teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tadi ini dia berdiri di sini nih ya. Itu tuh kayak udah mau ngebuang tombak ke saya gitu teman-teman. Bentar, flash saya hidup. Dia tuh kayak mau ngebuang tombak ke arah saya. Kayak gini nih teman-teman nih. Ini saya lihat nih kayu ini nih runcing banget, tajam ya. Kayu-kayu bukan kayu ini contoh. Nah, di balik sini nih, dia tuh kayak mau ngelempar ke saya gini.
Coba bayangin ini, kalau misalkan saya nggak ngelihat dia, ini bisa nancep kalau nggak ke badan saya, ke kepala saya. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman ya. Kemudian saya udah feelingnya nggak enak, kok jeduk jantung saya kan. Pas saya ngelihat ke arah sini, dia udah pindah di situ dan kayak lari gitu teman-teman, kayak lari. Jadi triknya itu pinter ya, dia kayak nyerupain manusia dan dia itu membawa benda tajam kayu. Siapa itu? Banyak banget gangguan teman-teman. Jadi triknya dia tuh pinter, dia kayak menyerupai manusia, kemudian dia membawa kayu yang runcing dan tajam. Ini supaya bisa digunakan untuk ngelukain saya teman-teman. Jadi sebenarnya ada pembatas antara saya sebagai manusia dan makhluk astral, itu ada pembatas. Tetapi itu bisa terbuka portalnya ketika energi kita tuh udah melemah dan kemudian si makhluk yang ada di sini tuh memiliki tingkat energi yang besar. Contoh seperti siluman dan lain-lain itu teman-teman. Makanya dia bisa menyentuh kayu padat ini, kayu yang memang benar-benar real bisa kita pegang. Dia bisa sentuh dan dia bisa gunakan untuk melukai astagfirullahaladzim, melukai saya teman-teman. Jadi nggak kebayang ya teman-teman kalau misalkan ini kayu bener-bener kayak nancep begini. Tolong saya. Sakit. Sakit. Teman-teman, astagfirullahaladzim. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah teman-teman. Astagfirullahaladzim. Jadi, aduh saya nggak tahu saya harus nyeritainnya dari mana teman-teman ya. Tapi ini saya benar-benar shock banget. Kalian tahu nggak teman-teman? Jadi ternyata wanita yang minta tolong itu adalah sosok korban pembunuhan atau inilah teman-teman ya, korban ini kikuk-kikuk dari laki-laki tak bertanggung jawab, yaitu dia penggali kubur. Jadi dulu ternyata tempat ini tuh adalah kayak makam, tapi makam-makam yang memang liar, tidak di ini teman-teman, nggak di apa ya namanya ya, jarang dijamak orang gitu, kayak makam bener-bener di tengah hutan nih. Allahu Akbar. Dan saat itu ada tragedi di mana seorang gadis kayak diculik gitu ya. Sebenarnya bukan diculik sih, asal muasalnya kayak dimintain tolong sama si penggali kubur ini. Jadi awalnya si penggali kubur itu kayak minta tolong ke si wanita ini, katanya di gunung ini dia nemuin benda berharga dan dia tuh kayak membuat si cewek itu agar tertarik gitu ikut dia, kayak nemu harta karun lah intinya gitu. Akhirnya si cewek ini dari desa bawah itu dibawa ke atas sini sama itu tukang penggali kubur. Usia dia itu memasuki remaja 18-an lah kalau nggak salah ya, karena wajahnya saya lihat tuh masih imut-imut gitu, kulitnya putih bersih cantik, rambutnya segini. Kemudian astagfirullahaladzim,
Si gadis ini kalau dibilang sih bukan gadis yang nakal ya, karena dia gadis-gadis bersih gitu, yang nggak tahu dunia luar gitu. Pokoknya nggak nakal lah intinya gitu. Saking polosnya dia mau diajak sama si penggali kubur ini. Dan kalian tahu nggak sih, penggali kubur ini tuh ternyata masih kayak saudara gitu. Alhasil setelah dibawa ke sini nih sama si tukang penggali itu, dia langsung ngelakuin aksi bejatnya itu teman-teman, dengan cara ngerobek celana dia, si gadis itu. Pokoknya maaf ya teman-teman, benar-benar di kostumnya tuh, busananya tuh dibuka semua sampai benar-benar dia tak berbusana lagi gitu teman-teman. Dan si cewek itu kayak teriak kesakitan karena dia dipaksa gitu kan. Saya ngelihatnya tuh begitu sakit banget ya, apalagi dia kan masih perawan gitu teman-teman ya. Di situ dia teriak kesakitan dan minta tolong, nggak ada yang nolongin teman-teman. Miris banget, la ilaha illallah. Miris banget pokoknya. Tega gitu, tega sampai-sampai dia gunain senjata tajamnya itu berupa kayu runcing kayak tadi nih yang dia lihat tuh, yang kita lihat maksudnya. Nah, itu benda ini digunakan untuk ngelukain si gadis ini teman-teman, karena saking ketakutannya supaya ngilangin jejak ya, supaya si gadis ini tuh nanti nggak ngadu. Akhirnya dia ngelakuin bejat, aduh saya tuh ngomong sampai belepotan ya teman-teman, saking saya tuh kayak dibawa ke masanya itu gitu, makanya sedih banget sebenarnya, perasaan saya kayak nggak karuan gitu. Jadi itu gadis benar-benar kayak ditombak gitu berulang kali sama si penggali itu menggunakan kayu runcing gitu. Sampai parahnya lagi yang ditombak itu teman-teman, maaf banget ya, itu keiniannya dia gitu, keiniannya dia lah gitu si cewek ini. Makanya dari situ dia kesakitan, benar-benar kesakitan sampai darah berceceran. Akhirnya sampai perutnya itu tembus lah ibaratnya. Gimana ya Allah. Setiap manusia itu kan ada ususnya gitu ya. Itu sampai merudul teman-teman. Merudul keluar gitu. Kasian banget ya sih. Saya jadi ya Allah gemes gitu sama tuh orang, pengen saya bales gitu rasanya. Cuman ya gimana ya. Semua itu juga pasti udah ada balasannya masing-masing gitu. Makanya dari tadi saya kayak nyium aroma wangi banget ya, bunga-bunga gitu, wangi. Dan saya rasa memang dia tuh kayak ngasih tanda ini bahwasannya si gadis ini tuh sebenarnya udah tenang, tetapi ada bentuk yang memanipulasi dia, seakan-akan tuh dia di sini tuh menderita gitu, padahal itu adalah fitnah, adu domba lah gitu, memfitnah si penggali kubur dan memfitnah si anak ini, seakan-akan dia mati mengenaskan dan hidupnya nggak tenang. Dan si penggali kubur ini difitnah seakan-akan dia melakukan aksi bejatnya dan tukang membunuh gitu, padahal itu adalah bentuk manipulasi dari jin yang ada di sini teman-teman. Jadi gitu. Suara apa tuh teman-teman? Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Ya Allah teman-teman. Apaan tuh teman-teman? Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Siapa itu teman-teman ya? Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Awas kamu ya, kalau kamu macem-macem saya ceprot pakai tasbih karomah kamu ya. Loh, kemana dia teman-teman? Oh nggak ada. Tuh, tadi di sini loh. Aduh, kemana ya? Neng, ini kuntai bener-bener ngerjain saya nih kayaknya nih. Mana coba ya? Siapa tuh? Apaan lagi ini? Astagfirullahaladzim.
Ngapain kamu di situ? Nih teman-teman, sosoknya berdiri di situ. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh, saya gemeter tuh sebenarnya nih teman-teman. Itu dia ngapain ya di situ? Kamu mau ngapain? Apa tuh? Dia mau nunjukin apa sih sebenarnya teman-teman? Bingung saya. Ada pohon gede banget lagi ya. Allah Akbar. Aduh, kamu ngagetin saya aja sih. Kamu ngapain di bawah situ? Gak usah nangis deh, suara kamu serem soalnya. Astagfirullahaladzim. Ya itu kan bukannya. Enggak. Saya ceprot pakai tasbih kamu kalau kamu godain saya ya. Ih, amit teman-teman. Ini nih sifat setan kan begini ya teman-teman ya. Kamu kalau nggak pergi dari sini, saya musnahin loh kamu. Astagfirullahaladzim. Nantangin dia teman-teman. Allah Akbar. Kemana dia? Cepet banget larinya. Astagfirullahaladzim, ini dalam banget ini teman-teman. Tuh, lubangnya. Ini kalau nggak salah kan tempat saya ketemu sama kakek-kakek yang nongkrong di sini nggak sih? Iya bener banget. Saya masih ingat teman-teman. Nggak beres ini teman-teman. Mending saya balik ke tenda deh teman-teman ya. Allah Akbar. Gak beres teman-teman. Astagfirullahaladzim. Aduh, capek banget teman-teman. Jadi teman-teman ya, baru nyambung nih. Ternyata sosok gadis pakaian putih itu tadi, itu tuh sosok yang menjelma sebagai sosok gadis korban itu. Dan dia tuh kayak ngasih tunjuk kuburannya dia gitu teman-teman. Itu bukan gadis itu, melainkan manipulasinya. Ya, jin yang memanipulasi. Dan dia tuh kayak mau ngejebak saya, dia nyuruh ke sini nih. Saya tahu nih apa yang dia pikirkan. Dia mau mencelakai saya dengan memendam saya di dalam situ teman-teman. Makanya saya tega-tegaan, saya ceprot pakai tasbih. Tadi kayak sempet kena ada percikan api gitu, kayak gosrek gitu ke badan dia. Terus tiba-tiba dia udah nggak ada, entah kemana. Ini udah nggak aman ya teman-teman ya. Jadi sebaiknya saya cepat istirahat dan saya harus nambah benteng lagi gitu, karena di sini udah saya salah tempat sih. Menurut saya salah tempat. Tuh kan, mau nggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus pakai ini ya. Jadi kalau tasbih karomah ini udah saya pakein, insya Allah kembali lagi atas izin Allah, saya akan selalu dalam lindungannya. Allahu Akbar. Tuh kan. La ilaha illallah. Ini nih teman-teman. Dia tahu nih kalau energi saya udah habis ya. Jadi mau nggak mau terakhir saya mengandalkan berlindung sama Allah perantara tasbih karomah. Tuh. Bismillah. Teman-teman ya, nggak aman udah. Saya mau istirahat dulu teman-teman. Oke, saya sementara tutup dulu kamera biar saya biarin sampai nyala, menghindari hal-hal yang enggak ya. Takutnya ada orang asing yang
kesini atau gimana, tapi nggak mungkin sih orang asing karena ini udah jauh banget dari jangkauan warga ya. Bismillahirrahmanirrahim.